Sebelum mengoperasikan unit, operator diharuskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap unit yang akan dioperasikan. Kondisi yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pengecekan adalah tempatkan unit di tempat yang aman dan rata, kemudian posisikan attachment seperti berikut ini untuk memenuhi syarat ketika melakukan pengecekan oli hidrolik, yakni bucket out, arm out, dan boom in. Adapun kegiatan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh seorang operator diantaranya pemeriksaan keliling, pemeriksaan level oli hidrolik, pemeriksaan level oli engine, pemeriksaan level oli swing, pemeriksaan water separator, pemeriksaan baterai, dan pemeriksaan air radiator. Saat pertama kali melakukan pemeriksaan keliling, mulailah dari sebelah kiri unit dan kemudian lakukan pemeriksaan pada boom silinder. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada setiap pin di attachment dan pastikan masih terdapat grease. Setelah selesai melakukan pemeriksaan di setiap pin, lanjutkan dengan pemeriksaan di setiap hose. Kemudian, pastikan bahwa tidak ada kebocoran di sekitar fitting hose yang akan menyebabkan ketidaknormalan unit saat dioperasikan. Pastikan pula tidak ada keretakan di attachment. Setelah itu, periksa bucket silinder dan pastikan bahwa tidak ada kebocoran yang terdapat pada bucket silinder dengan memperhatikan bagian rod dan bagian head pada silinder. Lanjutkan pemeriksaan dengan memeriksa kekencangan pin-pin yang terdapat pada attachment. Kemudian, periksa bucket dan pastikan tidak ada keretakan di sekitar bucket. Endit pada bucket terpasang dengan baik. Dan selanjutnya, pastikan tit bucket terpasang dengan baik, yakni dengan memeriksa setiap sambungan dan pin yang terdapat pada tit bucket. Pemeriksaan berikutnya adalah periksa hose pada bagian attachment dan pastikan bahwa tidak terdapat kebocoran pada fitting hose. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dalam pemeriksaan keliling adalah pemeriksaan bagian undercarriage. Pemeriksaan yang harus dilakukan diantaranya periksa keausan di setiap komponen undercarriage, seperti track roller. Pastikan bahwa keausan komponen masih dalam batas kewajaran. Selanjutnya, periksa juga bagian lain seperti idler, carry roller, track shoe, track roller, dan yang terakhir adalah pemeriksaan pada bagian sprocket. Pastikan bahwa keausan sprocket masih pada batas wajar. Setelah selesai melakukan pemeriksaan pada bagian sprocket, lanjutkan dengan pemeriksaan pada bagian final drive, yakni dengan memastikan bahwa tidak ada oli yang menetes di bagian luar pada final drive. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan level oli hidrolik. Pada tempat yang sama, lakukan juga pemeriksaan pada engine oil filter yang meliputi perubahan bentuk engine oil filter serta kebocoran antara bracket filter dengan filternya. Selain itu, yakinkan tidak ada kebocoran antara piping dan hose yang terhubung dengan main pump, dan pastikan seluruh konektor yang terdapat di ruang main pump tersambung dengan baik dan bersih. Untuk memeriksa oli hidrolik, operator cukup melihat ketinggian permukaan oli yang ada di level indikator. Level oli yang standar adalah permukaannya berada di antara high dan low. Lanjutkan pemeriksaan keliling dengan mengarah pada bagian belakang unit. Pada bagian ini, lakukan inspeksi pada undercarriage pada bagian belakang dengan prosedur pemeriksaan seperti pemeriksaan undercarriage sebelumnya. Dan pada lokasi yang sama, periksa pula breather hose engine dan pastikan bahwa lubang breather tidak tersumbat oleh kotoran. Pada pemeriksaan berikutnya, operator dapat menuju ke bagian kanan unit. Kali ini, lakukan pemeriksaan air radiator dengan memastikan bahwa jumlah air radiator berada dalam kondisi yang disarankan melalui indikator level yang terdapat pada subtank. Level air indikator yang disarankan adalah permukaannya berada di antara high dan low. Masih dalam ruangan yang sama, lakukan juga pemeriksaan terhadap kondisi di sistem bahan bakar dengan memperhatikan adakah endapan air pada bagian bawah water separator. Jika terdapat endapan air, buang endapan dengan memutar keran pembuangan yang terdapat pada water separator. Tahap selanjutnya, siapkan tempat penampungan yang akan digunakan untuk membuang endapan air dan kotoran yang ada pada bagian bawah fuel tank.
Posisikan tempat penampungan di bawah selang pembuangan, kemudian buang endapan dengan memutar keran pembuangan yang berdekatan dengan water separator. Lalu, tunggu beberapa saat, hingga dapat dipastikan bahwa endapan sudah seluruhnya terbuang. Lanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan pada baterai. Yang dilakukan pertama kali saat melakukan pemeriksaan baterai adalah pastikan bahwa baterai berada dalam kondisi bersih. Jika tidak, bersihkan dahulu kotoran-kotoran yang menempel pada baterai. Kemudian, periksa konektor yang terdapat di sekitar ruangan baterai, seperti konektor yang terdapat pada baterai relay. Yang terpenting, pastikan seluruh konektor yang terpasang pada baterai tersambung dengan baik dengan cara membuka karet pelindung konektor dan memastikan setiap konektor tidak longgar dan bersih dari kotoran. Lanjutkan pemeriksaan dengan pengecekan level air baterai. Buka tutup pengisian, lalu perhatikan. Jika ujung tutup pengisian terlihat basah oleh air baterai, itu menunjukkan bahwa level air baterai dalam kondisi yang baik. Periksa pula lubang pernafasan atau fan plug yang terdapat pada tutup pengisian air baterai. Bersihkan jika lubang pernapasan terhambat oleh kotoran. Lakukan pemeriksaan yang serupa untuk setiap sel yang ada pada baterai, hingga akhirnya dapat dipastikan bahwa baterai berada dalam kondisi yang baik dan siap untuk digunakan. Jika salah satu sel didapati level air baterai yang kurang dari yang disarankan, tambahkan dengan memberikan air suling sampai berada pada level yang disarankan. Tutup kembali ruang baterai, kemudian lanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pengecekan oli swing machinery. Prosedur untuk melakukan pengecekan oli swing machinery adalah cabut dipstick dari swing machinery, kemudian bersihkan dengan lap. Lalu masukkan kembali dipstick, dan kemudian perhatikan bahwa level oli harus berada di antara high dan low. Jika tidak, tambahkan oli melalui lubang yang sama ketika saat melakukan pengecekan oli swing machinery. Masih pada lokasi yang sama, lakukan pula pengecekan pada setiap fitting hose atau sambungan hose yang terdapat pada swing machinery. Pastikan di sana tidak terdapat kebocoran yang akan menimbulkan ketidaknormalan saat unit dijalankan. Periksa pula fitting hose yang terdapat pada servo joint, dan pastikan bahwa seluruh hose yang terdapat pada sistem hidrolik terhindar dari kebocoran. Jika pada saat melakukan pemeriksaan, terdapat benda atau kotoran yang dapat menyebabkan kebakaran atau mudah terbakar, segera jauhkanlah dari unit. Lanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan pada daerah engine. Pertama, buka engine hood, kemudian pasang lock lever yang terdapat pada engine hood. Saat melakukan pemeriksaan di daerah engine, mulailah dengan memperhatikan seluruh komponen yang berada di lokasi engine. Pastikan bahwa semua komponen berada dalam kondisi yang baik, dan pastikan pula bahwa di sekitar engine tidak terdapat kebocoran. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan oli engine. Cabut dipstick dari engine, kemudian bersihkan dengan lap. Selanjutnya, masukkan kembali dipstick, dan kemudian periksa apakah level oli engine berada dalam kondisi yang disarankan atau tidak. Untuk memastikannya, perhatikan level indikator yang ada pada dipstick. Level oli yang disarankan adalah oli harus berada di antara high dan low. Jika oli engine kurang, tambahkan melalui lubang pengisian yang berada pada bagian atas engine. Lanjutkan pemeriksaan menuju starting motor. Yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengecekan di starting motor adalah pastikan bahwa setiap konektor pada starting motor tersambung dengan baik dan bebas dari kotoran. Setelah itu, lanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pengecekan konektor pada alternator. Pastikan juga pada alternator bahwa setiap konektor terhubung dengan baik dan bebas dari kotoran. Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap komponen yang ada pada daerah engine, tutup kembali engine hood dan gunakan kaki untuk melepas lock lever agar terhindar dari bahaya terjepit atau tertimpa engine hood ketika melepas lever dengan tangan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan di atas unit dan akan turun dari unit, gunakan selalu 3 contact point
agar terhindar dari bahaya saat menuruni unit. Jika seluruh rangkaian pemeriksaan telah dilakukan dan kondisi setiap komponen telah memenuhi syarat, hidupkan unit untuk memastikan bahwa unit berada dalam kondisi yang normal dan siap untuk dioperasikan. Sebelum unit dihidupkan, pastikan lock lever berada dalam kondisi aktif. Kemudian, posisikan tempat duduk sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan kepada operator ketika melakukan pengoperasian. Selanjutnya, posisikan starting switch di posisi on. Sebelum menghidupkan engine, berikan tanda dengan membunyikan klakson 1 kali. Kemudian, posisikan starting switch key di posisi start untuk menghidupkan engine. Panaskan engine, kemudian tunggu beberapa saat hingga engine mencapai temperatur kerja. Selama memanaskan engine, perhatikan apakah terdengar kelainan bunyi pada engine. Kemudian, perhatikan juga gas buang yang keluar dari exhaust manifold. Nyalakan lampu kerja, dan pastikan semua lampu kerja yang ada pada unit berfungsi dengan baik. Setelah unit mencapai temperatur kerja, gerakan seluruh attachment yang ada pada unit untuk memastikan bahwa unit berada dalam kondisi normal dan siap untuk dioperasikan.